Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat Tuan Crab sedang keluar dari restoran yang tak lain bertujuan menghirup udara segar. Namun sial, pada saat asik bernafas, ia malah menghirup asap tebal yang membuat dirinya batuk-batuk. Tak cukup sampai di situ, ketika Tuan Crab mencoba melihat ke depan, ia memandang barang-barang rumah plankton sedang diangkat ke mobil yang sepertinya ia akan pindah rumah. Pada saat asik meneropong, SpongeBob ternyata juga ingin melihat, yang menjadikan ia bertanya apa yang sedang dilakukan plankton. Dan beberapa detik kemudian benar saja plankton datang kepada mereka berdua yang sambil berbicara bahwa dirinya akan pindah dari Bikini Bottom. Seperti yang terlihat, plankton telah bersiap-siap ingin pergi. Begitupun dengan Tuan Crab yang malah tak ambil pusing memandang sang plankton. Selanjutnya yang bikin terharu, SpongeBob malah bersedih karena melihat plankton akan pergi meninggalkan rumahnya. Sampai-sampai ia memeluk erat yang membuat plankton merasa terheran. Selanjutnya tak lama setelah drama kesedihan, Karen dengan cepat menarik plankton serta memasuki mobil box untuk pergi. Mereka berdua yang sempat menyapa penduduk Bikini Bottom, kemudian mobil yang dimaksud melesat menjauh secepat mungkin. Setelah itu yang bikin terkejut, ternyata rumah sang plankton dihancurkan dan dibersihkan hingga tak tersisa satupun material bangunan di atasnya. Rumah yang sudah berhasil dibersihkan, malah sang SpongeBob lagi-lagi menangis kencang. Tapi tidak dengan sang Tuan Crab yang malah tertawa dikarenakan musuh utamanya telah pergi dari Bikini Bottom. Dengan berlanjut mengajak SpongeBob untuk berdansa hingga berkeliling senang di atas tapak rumah plankton. SpongeBob yang juga mengikuti kesenangan Tuan Crab. Secara tiba-tiba langit menjadi gelap, yang pada saat yang sama SpongeBob berusaha menunjukkan kepada Tuan Crab, di mana ternyata setelah dilihat itu merupakan sebuah bangunan besar yang akan menempati kawasan rumah plankton dengan berbentuk seperti pot bunga. Selanjutnya mereka berdua yang telah tertimpa oleh bangunan dengan secepat mungkin untuk keluar, serta bercampur terkejut memandang vas bunga yang sedang mengeluarkan tumbuhan. Dan ternyata pot yang dimaksud merupakan tempat tinggal seseorang yang baru saja pindah menempati kawasan rumah plankton. Serta di dalamnya ia menjual berbagai jenis bunga yang membuat Tuan Crab tertarik untuk masuk. Sang penghuni toko yang muncul menjadikan dirinya sempat bertegur sapa hingga mencoba memuji Tuan Crab terkait restorannya. Sontak Crab yang sempat senang dan tersenyum, ia pun diberikan hadiah oleh sang penjaga toko yang diletakkan tepat di sisi baju. Kemudian kejadian yang tak disangka ketika Tuan Crab pergi meninggalkan rumah. Di sini terlihat ada Karen yang menyamar sebagai bunga matahari serta plankton yang berada di dalam untuk mengendalikan seorang wanita. Pada saat itu sang plankton juga sempat berbicara bahwasanya ia menggunakan cara ini yaitu untuk mengelabui Tuan Crab yang tak lain bertujuan mengambil formula rahasia Krabby Patty. Namun ketika mereka sedang asik tertawa, tiba-tiba SpongeBob muncul sambil terjatuh, yang ketiga mereka berdua memandang dengan cepat kembali ke penyamaran agar strategi mereka dapat berjalan mulus. Sang SpongeBob yang senang melihat berbagai jenis bunga membuat dirinya berubah menjadi seekor lebah sampai-sampai Karen dihirup oleh SpongeBob. Ya, walaupun penyamaran hampir saja diketahui. Kemudian plankton yang melihat kelakuan SpongeBob, secepat mungkin ia menariknya hingga berlanjut memberikan sebuah bunga yang dilekatkan di badan. Setelah itu ia yang senang malah tanpa rasa ragu langsung memeluk orang yang dimaksud, yang hampir saja hal itu menjadi hal buruk bagi plankton. Seperti yang kalian lihat, ia hampir sedikit lagi terjatuh dan juga terjepit. Akan tetapi di saat plankton berhasil masuk, secara bersamaan Squidward tiba-tiba muncul sambil memanggil SpongeBob bahwasanya ada banyak pelanggan yang sedang menunggu. Squid yang marah ia pun langsung menembakkan kertas pesanan
Ya walaupun kertas itu keluar dari hidung. Kemudian SpongeBob yang sigap lari ke Krusty Krab. Malah di sini Squidward menjadi terpesona berkat memandang penampilan wanita yang dimaksud. Di sini Squid yang mencoba mencium tangan hingga berlanjut ia berbicara dengan kata-kata romantis. Namun hal serupa kembali dilakukan di mana Squid diberikan setangkai bunga serta yang bikin sial seekor lebah datang yang menjadikan hidung miliknya membengkak. Tak cukup hanya di hidung, benjolan terus merambat hampir ke seluruh kepala yang pada akhirnya Squidward kabur keluar. Ya walaupun di situasi tersebut Plankton dan Karen sempat terheran. Selanjutnya beberapa saat setelah kejadian, wanita yang dikendalikan Plankton kedatangan beberapa pembeli yang di sela-sela aktivitas mereka sempat merundingkan untuk bisa mencuri resep Tuan Crab. Ketika waktu strategi telah dimulai, Plankton pun langsung keluar dari rumah. Seperti yang terlihat ia secara dermawan membagikan perhiasan bunga kepada seseorang di kuburan, serta memberikan kepada satu orang pengantin. Kemudian dengan aktivitas yang dilakukan Plankton, tokonya menjadi sangat ramai yang menjadikan lagi-lagi Squidward muncul. Seperti yang terlihat, Squid berusaha merayu sang wanita, serta ia juga sangat gugup ketika berbicara. Dan tak hanya itu, tiba-tiba di belakang terdengar suara Tuan Crab yang memanggilnya untuk kembali ke restoran. Sontak Squidward yang memandang dengan cepat kembali dengan rautan wajah yang kesal. Tapi apa boleh buat, Crab yang dipanggil oleh sang penjaga toko mengejutkan. Ia diberi hadiah sekantong bunga yang besar, sampai-sampai dirinya terheran hingga mencoba memanggil SpongeBob untuk mengangkutnya. Di sini SpongeBob yang bersiap untuk mengambil, dengan cepat ia pikul. Ya walaupun pada saat dibawa hadiah itu sempat tersangkut. Setelah berhasil dibantu Tuan Crab, akhirnya mereka berdua pun pamit, sambil Karen yang sedang menyamar mengatakan bahwasannya strateginya bakal berhasil untuk merampas resep rahasia. Di sisi lain, Plankton yang berlanjut menyiram tanaman. Karen pun tanpa rasa bersalah berbicara, bila mana bunga yang telah dibawa Tuan Crab berisikan peledak dan tak lain untuk mengambil formula. Seperti yang terlihat di monitor, ia menginginkan restoran yang dimaksud meledak agar resep yang diinginkan dapat diambil oleh Plankton. Namun sial, bukannya sang Plankton senang, dirinya malah teriak bercampur panik yang sepertinya ia takut akan terjadi kejadian yang tak diinginkan. Dan ternyata Plankton dengan sigap pergi ke Krusty Krab yang ketika ia sampai terlihat dirinya secara buru-buru mengambil kembali bunga, termasuk bunga berisikan bom yang berada tepat di meja SpongeBob. Setelah dikira Plankton sudah beres dan tidak ada lagi tersisa, ia dengan cepat pergi begitu saja, sampai-sampai Tuan Crab dan Squidward terheran. Tapi mengejutkan entah apa yang dipikirkan Squid, dirinya juga ikutan mengejar wanita yang dimaksud. Kemudian di lain sisi, Plankton yang dengan cepat berjalan karena bom takut meledak. Sial, Squidward tiba-tiba sudah berada di depan pintu dengan tampilan yang menarik sambil menggigit setangkai bunga. Kemudian tak berselang lama hal apes terjadi, di mana ketika Squidward yang memberikan cincin kepada sang wanita, terlihat ia sudah sangat takut dan panik, yang sepertinya ia sudah beranggapan bahwa bom sebentar lagi akan meledak. Selanjutnya benar saja karung berisikan bunga meledak dengan sangat keras, sampai-sampai Squidward hangus terbakar. Begitupun dengan Plankton yang telah diketahui penyamarannya. Selain itu, sang Plankton yang marah kepada Squid, malah dirinya pergi dengan rasa malu sambil ia terjatuh ke tanah serta menutupi seluruh badan dengan pasir. Di tempat tersebut, Plankton yang dengan cepat turun. Sial, ia malah diketahui oleh beberapa penduduk Bikini Bottom termasuk Tuan Crab. Mereka semua yang sudah emosi memandang hal itu dengan rasa semangat ingin menginjak Plankton. Namun apa boleh buat, tiba-tiba SpongeBob muncul sambil mengangkutnya ke atas sambil berekspresi sedih dan senang, yang disebabkan Plankton telah kembali pulang. Tak berapa lama setelah drama SpongeBob,
Mengejutkan, sang plankton memencet tombol merah yang sontak saja menjadikan toko bunganya berubah menjadi bentuk rumah asal yang disebut Chumbucket. Kemudian tak cukup sampai di situ ketika plankton ditarik masuk oleh Karen. Dengan bebas ia berada di dalam tertawa senang yang dimana dirinya sedang merencanakan sesuatu, yaitu 2 buah tembakan laser keluar untuk bertujuan mengusir para penduduk Bikini Bottom, sambil plankton lagi-lagi tertawa keras di atas. Hai guys, pada suatu hari di rumah orang tua Patrick, terlihat sang bintang laut sedang mewawancarai seseorang yang bernama Nosferatu. Serta di acara tersebut juga banyak orang-orang Bikini Bottom untuk menonton acaranya. Kemudian Patrick yang barusan memulai acara, secara tiba-tiba cairan sunblock muncrat yang membuat Patrick malah merasa tidak bersalah hingga berlanjut membicarakan tentang cerita menyeramkan Nosferatu. Selanjutnya, pada saat Patrick sudah selesai berbicara dan penonton bersorak senang, mengejutkan Nosferatu terlihat melakukan hal aneh yang ternyata pada waktu itu ia menunggu temannya untuk pergi pulang menggunakan peti mati berwarna hitam. Mereka yang dengan cepat pergi, Patrick dengan cepat memanggil bintang tamu kedua yang sepertinya tamu itu berasal dari luar angkasa. Dan hal itu terdengar dari ucapan sang bintang laut. Penonton yang mendengar hal itu pun senang, dan benar saja beberapa saat kemudian terlihat seorang turun dari atas dengan menggunakan kostum layaknya seorang astronot. Kemudian setelah duduk, Patrick sempat merasa terheran sampai-sampai ia mengira bahwa astronot tersebut adalah dirinya. Namun benar saja setelah pelindung kaca dibuka, terlihat seseorang yang menggunakan topi, hingga yang bikin terheran mereka berdua malah berlanjut berpose menggunakan pipi. Setelah melakukan hal itu, mereka pun berlanjut berbincang, seperti yang terlihat sang astronot dengan asik berbicara tentang apa yang ada di luar angkasa. Namun di sisi lain, adik Patrick yang malah sibuk di salah satu ruangan, di mana ia sedang membenahi hewan peliharaan yang sangat super galak. Dan kita balik lagi ke acara Patrick. Di sini terlihat sang astronot berlanjut mengeluarkan sebuah makhluk berbentuk seperti virus. Sang bintang laut yang memandangnya pun sempat kagum, namun secara tiba-tiba astronot itu malah melemparkan alien tersebut, sehingga makhluk itu malah lengket di wajah Patrick. Kemudian mengejutkan, secara tiba-tiba makhluk itu langsung menghisap Patrick, yang sontak saja membuat Patrick sangat tersiksa hingga tubuh bintang laut kurus dan kering. Tak cukup sampai di situ, ia pun langsung terjatuh di meja setelah sang Patrick terlihat sudah tak berdaya. Namun tak berselang lama dari kejadian yang dialami, adik Patrick datang dengan membawa seekor hewan peliharaan berbentuk burung. Sontak dengan hal itu langsung dengan cepat astronot mengambil dan meletakkan di samping Patrick. Dan lihat, secara tiba-tiba burung yang dimaksud langsung menelan alien secara seluruhnya, sampai-sampai menjadikan perutnya membesar. Kemudian setelah beres, lanjut ia pun memerintahkan adik Patrick untuk membawanya ke dalam, serta berlanjut meneteskan cairan formula untuk menormalkan sang bintang laut. Tak berapa lama Patrick yang telah normal, namun tidak dengan astronot yang malah menelan seekor cacing monster yang dibawakan oleh Squidina hingga menjadikan penonton terkejut. Sang astronot yang tidak merasakan efek buruk membuat Patrick juga ikutan kagum melihat dirinya. Namun sial, di ruangan kandang terlihat seekor laba-laba raksasa telah dikeluarkan oleh Squidina yang tampaknya ia memaksa sang makhluk untuk di make up. Sang laba-laba yang tidak mau berlanjut, ia malah kabur menyusup masuk ke rumah. Sampai-sampai Patrick diperintahkan untuk menghabisi makhluk tersebut menggunakan senjata plasma. Tapi di sisi lain, pada saat itu ibu Patrick yang sedang asik memanggang roti, laba-laba yang dimaksud ternyata masuk ke dalam dapur yang sepertinya ingin mengganggu. Benar saja, setelah sang ibu ingin memanggang, ia merasakan hal janggal sampai-sampai ia menjerit ketakutan. Hingga langsung dengan hal tersebut Patrick turun dari atas atap untuk menghabisi makhluk laba-laba yang dimaksud.
Kemudian yang bikin aneh ternyata Patrick telah mengetahui posisi alien yang dimana musuhnya telah menjelma menjadi sebuah alat panggangan. Serta yang bikin terkejut lagi ternyata bukan seekor laba-laba, melainkan malah seekor burung raksasa bermata 5. Sontak dengan itu Patrick malah langsung ketakutan, ya walaupun ia masih berusaha ingin menghabisi sang bintang laut yang mencoba menembak. Sialnya tembakan tersebut terus meleset sampai-sampai rambut ibu Patrick tertembak. Kemudian Patrick yang terus mengejar pelaku, tapi tidak dengan Squidina yang malah masuk untuk memberikan surat kepada ibunya yang berisi tulisan tentang pelukan gratis. Namun setelah membaca surat dan adik Patrick pergi, mengejutkan ketika ibu Patrick kembali memanggang, tiba-tiba kepalanya terjatuh ke meja setelah rotinya terlempar. Selanjutnya lain sisi dengan Patrick yang masih mengejar target secara brutal, sampai-sampai ia menggunakan mesin jet di kaki untuk terbang. Tapi setelah itu uniknya adik Patrick malah membuntuti dari belakang sambil mencatat akan keadaan sekitar. Begitupun ketika Patrick hampir saja menabrak sang ayah. Lagi-lagi ia malah memberikan surat kembali. Di sisi lain Patrick yang sedang asik mengejar monster menjadikan host acara digantikan oleh sang astronot, serta ayah Patrick yang menjadi bintang tamunya. Di situasi lain ketika sang kakek sedang asik tertidur, tiba-tiba Patrick terjatuh dari atas yang membuat kakeknya tertimpa. Ya walaupun dengan hal itu sang kakek tak cukup untuk membuat dirinya bangun. Patrick yang terus ingin memburu monster laba-laba, sampai-sampai ia menuduh sang kakek tua apakah ia seekor monster yang menjelma. Namun setelah ia menjawab dengan cara menjerit, Patrick pun langsung pergi secepat mungkin. Tapi tak berapa lama setelah pergi, tiba-tiba yang bikin heran ternyata laba-laba alien telah menyerupai sang kakek, yang hal itu terlihat ketika kakek Patrick yang asli keluar dari persembunyiannya. Serta langsung kakek yang sebelumnya malah berubah menjadi seekor monyet. Kemudian laba-laba yang telah menjadi monyet menjerit dengan keras di hadapan kakek. Tetapi jeritan itu malah dibalas yang menjadikan monyet tersebut sampai ketakutan dan berlanjut pergi. Ya walaupun dinding rumah sempat dibuat jebol dan lagi-lagi adik Patrick memberikan surat. Pada saat itu Patrick yang masih terus ambisi ingin menemukan alien laba-laba, sampai-sampai ia mencoba menghancurkan TV serta vas bunga dan sebuah sofa yang berada tepat di depannya demi untuk menemukan laba-laba yang dimaksud. Tak cukup dengan hal itu, ia juga melakukan di dekat dapur sampai-sampai dinding jebol hingga ibunya terlihat. Namun setelah mencari-cari keberadaan, Patrick memandang sebuah kursi yang berjalan mengarah ke dalam ruangan. Akan tetapi setelah ia berusaha masuk, Patrick sempat bingung karena banyaknya jumlah kursi yang ada, yang membuat sang bintang laut mengeluarkan tulang leher dan langsung ingin menghabisi menggunakan tangan kosong. Kemudian Patrick yang mencoba menghancurkan salah satu kursi, ternyata salah sasaran yang mana setelah hancur hanya mengeluarkan satu buah tusuk gigi. Dan ia pun malah memilih kursi yang lain untuk dihancurkan. Tapi sialnya setelah mencoba kursi yang kedua dan ketiga, lagi-lagi sang pelaku juga tak kunjung ditemukan. Sampai-sampai saking emosinya kepala Patrick menjadi tersangkut. Setelah terlepas dari kursi, Patrick malah semakin marah hingga tangan sang bintang laut membesar dan berlanjut memukul dengan keras. Dan yang terjadi malah kursi itu semakin banyak dalam jumlah kecil. Namun lucunya Patrick yang melihat kursi terakhir, ia pun langsung segera menghancurkan. Tapi malah sang pelaku tak kunjung muncul dan hanya menjatuhkan beberapa tusuk gigi dari atas. Sontak dengan itu Patrick tertusuk kesakitan serta langsung berbaring di atas meja. Patrick yang sudah pingsan di atas, ternyata makhluk yang dimaksud telah berubah menjadi meja. Sampai-sampai Squidina yang khawatir langsung ingin menghampiri sang kakak. Setelah Squidina mencoba memberi informasi, Patrick pun bangun yang berakhir dilempar dengan keras oleh alien laba-laba. Namun bukannya berlanjut ingin menghabisi, Patrick malah ketakutan setelah ia melihat wujud asli makhluk tersebut.
Dan yang bikin terkejut, Squidina sempat ikut serta membantu, yaitu dengan cara memerintahkan sang laba-laba untuk memvisualkan benda apa saja yang bisa ia tiru. Kemudian benar saja alien yang dimaksud dapat berubah bentuk seperti bot mesin, seekor anjing serta alat parkir dan beberapa benda unik lain. Selanjutnya setelah ia diperintahkan untuk berubah bentuk seperti es krim, dengan cepat Patrick terbangun semangat hingga dengan secepat kilat langsung ingin menelannya secara habis. Dan mengejutkan di sini Patrick tidak merasakan efek buruk setelah ia menelan es krim tiruan. Hingga lagi-lagi Squidina masih menunjukkan sebuah surat. Patrick yang mengira bahwa keadaan sudah membaik, ia pun berlanjut bergabung mengikuti acara bersama dengan beberapa keluarga Patrick yang salah satunya terselip leluhur bintang laut. Astronot yang mencoba berbicara kepada mereka semua dengan cara santai, namun yang bikin terkejut astronot itu malah berubah menjadi laba-laba bermata 5. Begitupun juga dengan penonton di luar yang juga sama-sama berubah. Tak terkecuali seluruh keluarga Patrick dengan berubah satu persatu. Termasuk Patrick Star yang sama-sama berubah. Ya walaupun di situasi sebelumnya ia sempat terheran dengan apa yang terjadi.